ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah diuji kebenaran, kemampuan, dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Jangan mengaku berpancasila jika Tuhanmu 2 atau 3. Jika kau bersujud di depan harta, tahta, nafsu, angkara. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan mempercayai Tuhan, menjalankan perintah dan larangan Tuhan sebagai bangsa yang religius, menjamin kemerdekaan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan yang dipilih. Jangan mengaku berpancasila jika kau membisu saat Myanmar biadab membasmi Muslim Rohingya yang terjerembab. Jika kau bela penista agama tukang gusur yang bacot tak beradab. Jika kau selalu tebang pilih dan salah tangkap. Karena sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan kita sebagai bangsa Indonesia untuk berperilaku dan bersikap adil terhadap sesama manusia. Adanya sikap dan perilaku seperti itu akan membuat kehidupan bermasyarakat lebih damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman bisa memunculkan keharmonisan di lingkungan sosial. Oleh karena itu, jangan pernah bosan untuk jadi seorang Pancasialais. Jangan mengaku berpancasila jika kau hadirkan jutaan tenaga kerja Cina. Jika kau resmikan dui warga negara. Karena sila ketiga bukanlah persatuan Indonesia Cina, tapi persatuan Indonesia. Kita sebagai mahasiswa apakah bisa melakukan hal yang dapat menumbuhkan persatuan? Jawabannya tentu bisa. Bahkan banyak hal yang dapat dilakukan mahasiswa untuk menumbuhkan persatuan antar bangsa. Salah satunya dengan kita menghargai segala perbedaan yang ada di lingkungan kampus. Itu sudah menjadi langkah kecil untuk membentuk persatuan antar mahasiswa. Perbedaan di sini sangatlah banyak. Perbedaan fakultas, perbedaan jurusan, perbedaan organisasi, bahkan sampai kepada hal yang lebih jauh seperti perbedaan warna kulit, logat bahasa, kultur kebudayaan, dan lain-lain. Maka sikap saling menghargai ini adalah salah satu cara paling sederhana untuk membentuk persatuan antar bangsa. Jangan mengaku berpancasila jika kau tak bermusyawarah menentukan kebijakan negara hingga hilang hikmah dan taat bijaksana. Karena sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengungkapkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang mengutamakan musyawarah dan perwakilan untuk mengambil suatu keputusan atau rencana. Dengan adanya sila keempat, maka
segala sesuatu mengenai masyarakat dan rakyat Indonesia diatur dan ditata agar dapat saling bertoleransi dengan baik. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, bahwa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi 5 sila yang pada hakikatnya berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Janganlah mengaku berpancasila jika rakyat jelata semakin menderita, jika harga-harga dan tarif-tarif naik berlipat ganda, jika jutaan petani, nelayan kehilangan kerja, jika hanya segelintir taipan Cina jadi penguasa. Karena sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun butir-butir dari sila kelima secara umum adalah berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan kita, menghargai hasil karya orang lain dengan tidak mengejek karyanya, menghormati hak dan kewajiban orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.